perkara promosi ini ternyata bukan sesuatu yang selalu fair and square itu. Pernah dengar gak sih bahwa technical skills adalah yang membuat kita dapat kerjaan, tapi soft skills adalah yang membuat kita bisa naik dalam pekerjaan. Nah, jadi coba untuk jadi visible, karena visibility, khususnya strategic visibility, itu tuh kunci banget teman-teman. Nah, mentor ini gunanya adalah bisa melihat apa yang gagal kita lihat gitu teman-teman. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit. Hari ini apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan hari ini aku mau bahas topik yang udah cukup aku pertimbangkan banget apakah ini harus dibahas atau enggak. Tapi ya sudah, karena aku pikir mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman, jadi aku bahas ya. Dan hari ini aku akan bahas topik terkait 5 strategi untuk bisa dipromosikan di dunia auditing. Mau itu IT audit ataupun internal audit. Nah, ini kita akan coba bahas hari ini. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang penasaran, gimana ya caranya seseorang itu bisa dipromosikan? Gimana caranya bisa stand out di antara kerumunan? Dan bagaimana kita bisa meningkatkan karir kita? Nah, kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman punya kegelisahan seperti itu, maka mungkin video ini cocok buat teman-teman. Oke, gini teman-teman backgroundnya. Jadi, aku tuh tahu banget rasanya gimana setelah kita udah bekerja keras, kita merasa udah deliver results gitu ya. Terus kita merasa sudah melakukan yang terbaik, kok kita nggak bergerak ke atas ya, rasanya stuck gitu. Dan jujur aku pernah ada di posisi itu teman-teman, ngerasa kok aku stuck di sini-sini aja posisinya. Jadi aku akhirnya sadar bahwa game ini, game promosi, adalah sebuah game yang nggak selalu seadil sesuai harapanku. Jadi ya kita semua tahu gitu teman-teman bahwa permainan ya nyebutnya. Ya, tapi intinya adalah perkara promosi ini ternyata bukan sesuatu yang selalu fair and square itu gitu. Nah, jadi ya walaupun kita udah bekerja keras, walaupun kita sudah melakukan audit dengan tepat, dengan benar, udah mengikuti semua aturan, ya belum tentu ternyata kita dipromosikan teman-teman. Jadi kadang kita bisa lihat nggak sih orang-orang yang kinerjanya lebih bagus malah nggak dipromosiin, dan sebaliknya. Dan itulah kenapa akhirnya saya ngerti bahwa promosi itu bukan hanya sekedar siapa yang bekerja paling keras, tapi juga soal langkah dan penempatan diri yang tepat supaya kita bisa menjadi orang yang dipromosikan. Oke, sebelumnya aku mau kasih background dulu bahwa di kantor tempat aku bekerja, aku melewati hanya 1 kali proses seleksi teman-teman dan alhamdulillahnya langsung dipromosikan. Kejadian itu benar-benar aku syukuri sih, karena jujur proses seleksinya cukup berat, jadi kalau aku harus mengulang lagi rasanya kayak aduh gitu. Jadi alhamdulillah bisa sekali langsung lolos. Ya sementara saya menjadikan promosi itu bukan sebagai kayak tujuan utama, ya tetap pengen gitu ya teman-teman, tapi bukan yang saya tujuan utamanya adalah saya harus promosi banget. Saya sih ya cukup bersyukur dengan hidup saya, jadi saya ngerasa ya dipromosiin atau enggak rasanya ya cukup bersyukur dengan hidup. Cuman rasanya ya tambah syukur kan kalau kita bisa dipromosikan. Jadi ya saya akan mencoba untuk refleksi hari ini dan membagikan insight yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung aja kita akan menuju insight yang pertama, yaitu adalah pahami dulu gamenya. Jadi setiap kali kita bermain permainan, ya kita memang harus tahu kan teman-teman, gamenya tuh apa sih peraturannya. Nah, jadi kalau di dunia nyata, promosi itu bukan hanya sekedar tentang jangka waktu kerja atau kemampuan teknis kita. Kita harus mempelajari apa sih yang sebenarnya berperan dalam promosi dan juga seperti apa sih orang-orang yang dipromosikan di organisasi kita. Nah, ini bisa berbeda-beda, jadi kita harus benar-benar memang mengobservasi organisasi kita masing-masing. Nah, teman-teman, kadang kita tuh punya penggaris yang berbeda dengan yang digunakan oleh manajemen ketika mempromosikan. Kita merasa penggarisnya adalah kerja keras, kinerja gitu ya. Ya itu akan tetap diukur ya teman-teman dan akan menjadi perhitungan. Cuman ternyata nggak selalu hanya itu saja gitu teman-teman. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan. Nah, untuk itu kita harus tahu nih apa sih sebenarnya yang menjadi faktor-faktor penentu siapa yang dipromosikan gitu. Nah, biasanya para pengambil keputusan ini nggak melihat semata-mata dari kerja keras dan kemampuan teknis, tapi juga soal misalnya ownership terhadap pekerjaan di luar job desk. Terus bisa juga melihat terkait bagaimana sih kemampuan seseorang menginfluence orang lain. Atau ini, bisa menyelesaikan masalah-masalah strategis. Jadi kalau di organisasi, bobot setiap masalah itu nggak sama teman-teman. Nah, bagaimana kita tuh bisa terlibat dalam permasalahan yang strategis untuk menyelesaikannya. Nah, itu jadi lihat dulu apa yang menjadi penggaris dari para pengambil keputusan. Jadi kalau aku ngelihatnya adalah
ketimbang hanya menyelesaikan tugas, aku mencoba untuk melihat bigger picture-nya gitu teman. Jadi aku lihat dari perspektif bisnis, apa yang aku kerjakan ini gimana sih dampaknya terhadap organisasi, terus apa sih challenge berat yang mungkin bisa aku selesaikan dan belum tentu orang lain bisa menyelesaikan gitu, atau gimana sih aku menempatkan diri dalam sebuah topik atau sebuah pekerjaan dan itu bisa terlihat gitu teman-teman. Jadi ya aku ngelihatnya selalu coba dari perspektif bisnis, nggak cuma dari sekedar perspektif audit itu sendiri gitu. Jadi aku ngelihatnya adalah kalau misalnya aku seorang manajer, aku ngelihat auditor itu apa sih yang aku nilai. Nah itu coba dipraktekin untuk teman-teman lakuin gitu. Jadi supaya kita bisa punya penggaris yang sama nih sama para pengambil keputusan bahwa oke, ini yang dilihat gitu. Nah selanjutnya adalah terkait dengan soft skills. Nah, jadi dulu aku tuh selalu berpikir bahwa IT auditing atau internal auditing itu yang penting adalah technical skills-nya. Maksudnya orang yang aku anggap jago adalah orang yang kemampuan audit teknisnya tuh bagus gitu teman-teman. Tapi semakin kita naik ke atas, ternyata soft skill itu sangat diperhitungkan teman-teman. Pernah dengar gak sih bahwa technical skills adalah yang membuat kita dapat kerjaan, tapi soft skills adalah yang membuat kita bisa naik dalam pekerjaan. Jadi ya mungkin pas kita masuk ke dunia IT audit atau internal audit, kita akan fokusnya tuh ke frameworks, ke pengendalian, ke resiko, ke kemampuan teknis, kalau IT ya pengetahuan IT gitu. Tapi kalau kita mau naik ke atas, ternyata itu nggak cukup teman-teman. Kita juga harus menguasai soft skills seperti komunikasi, cara mempersuasi atau cara mempengaruhi orang lain, kepemimpinan, terus strategic thinking, gimana kita bisa menghubungkan pekerjaan kita dengan perspektif yang lebih luas, itu ternyata sangat-sangat penting. Jadi bagaimana kita belajar juga gitu teman-teman untuk berkomunikasi lebih baik, membangun hubungan yang baik dengan para stakeholders, berpikir kritis, menghubungkan titik-titik yang tadinya mungkin nggak dilihat orang lain, seperti hubungan dari audit kita terhadap bisnis. Nah, dengan begitu akhirnya kita nanti bisa punya skills yang membedakan kita dengan orang lain gitu. Jadi coba untuk mempelajari skill-skills tersebut teman-teman. Jadi harus intensional sih. Kadang kalau kita udah bekerja untuk mengasah kemampuan-kemampuan itu, kita tuh kayak kurang punya waktu gitu. Nah, kalau saya biasanya adalah ya saya nonton video-video komunikasi yang baik, saya baca buku tentang persuasi, saya belajar juga tentang bagaimana sih membangun relationships. Jadi saya suka merhatiin teman-teman saya yang networkingnya bagus misalnya. Oh, caranya dia berkomunikasi seperti itu ya, caranya dia membangun relationships profesional tuh seperti ini ya, caranya dia menempatkan diri dalam sebuah situasi tuh seperti ini ya. Jadi lihat aja di kantor teman-teman orang-orang yang bersinar itu tuh apa sih skills yang bagus dari mereka, dan kita coba curi gitu teman-teman untuk akhirnya kita bisa juga mendapatkan skills tersebut. Nah teman-teman, yang ketiga adalah mungkin ini saya nggak tahu apakah ini cukup kontroversial. Jadi adalah ambil lebih banyak tanggung jawab sebelum diminta. Jadi kalau saya melihat dari perspektif manajemen, maka kalau kita melihat seseorang yang ternyata dia mau berinisiatif untuk mengambil tanggung jawab lebih tanpa kita harus nyuruh-nyuruh, tanpa kita harus minta, maka saya akan lebih mudah untuk notice terkait orang ini. Nah jadi saya berusaha untuk ngelihatnya seperti ini teman-teman. Saya nggak nunggu untuk saya punya role itu, saya akan bersikap seolah-olah saya punya role tersebut gitu. Jadi biasanya kita kan nunggu ya untuk kita punya sebuah jabatan untuk bertindak seperti itu. Kalau saya biasanya saya tuh berusaha untuk lihat di level atas saya tuh tanggung jawabnya seperti apa sih. Nah saya mencoba untuk memposisikan diri saya seolah-olah dari posisi itu. Tentunya nggak bisa 100% ya teman-teman, karena kan nggak ada kewenangan juga mungkin kadang kita untuk 100% mengeksekusi pekerjaan orang yang ada di level atas kita. Cuman ya apa yang bisa dikerjakan ya kita coba kerjakan. Jadi kita misalnya volunteer untuk ada di pekerjaan yang susah atau pekerjaan yang cross function gitu teman-teman, pekerjaan yang mengumpulkan orang-orang dari beragam divisi atau department. Terus kita juga bisa membantu menyelesaikan pekerjaan di luar dari job description kita. Atau kalau saya biasanya terlibat dalam meeting-meeting yang penting gitu. Nah, jadi coba untuk cari kesempatan-kesempatan di mana kita itu bisa menunjukkan bahwa kita bisa menghandle pekerjaan yang lebih dari apa yang orang persepsikan soal jabatan kita atau soal role kita. Itu memang agak tricky ya teman-teman sejujurnya. Nah, menavigasinya itu silakan dilihat di organisasi teman-teman, apa sih ruang-ruang yang bisa kita ambil, bisa kita kerjakan untuk menunjukkan bahwa
oh saya tuh nggak cuman bisa di ruang ini gitu, tapi saya juga bisa ngerjain ini, saya bisa ngerjain ini gitu. Nah seperti itu. Jadi coba pertama actionable steps-nya adalah coba bersikap seolah-olah kita tuh udah ada di jabatan atas kita. Seperti apa sih cara berpikir dia gitu? Seperti apa sih dia akan bertindak seandainya dia ada di posisi ini? Nah, saya coba untuk bertanya seperti itu. Nah, jika teman-teman punya orang yang udah teman-teman jadikan role model gitu, maka teman-teman lihat aja dan pikir, kalau misalnya dia ada di posisi ini, apa yang akan dia lakukan? Itu menyemangati banget teman-teman. Kadang saya misalnya mau mager, mau males, tapi saya kepikir lagi, tapi kalau orang itu yang saya idolakan misalnya, atau orang yang role-nya ingin saya tuju ada di posisi ini, nggak mungkin dia begini. Jadi saya akan mencoba untuk melakukan apa yang mungkin dia kerjakan gitu teman-teman. Oke, yang kedua adalah saya mencoba untuk jadi orang yang dipengenin untuk kerja bareng. Teman-teman pernah nggak sih lihat orang atau bekerja bersama orang yang teman-teman mikir, enak juga ya kerja sama orang ini gitu. Nah, coba deh teman-teman, instead of mencari orang yang kayak gitu, jadilah orang yang kayak gitu. Jadilah orang yang kita tuh pengen bekerja sama dengan dia, karena dia tuh membawa solusi, dia punya inovasi, dia berpikir lebih dalam, dia bisa mempertimbangkan beragam aspek, dia bisa mempertimbangkan beragam stakeholders, beragam kepentingan. Nah, teman-teman coba untuk bisa menjadi orang yang dipenginin orang lain untuk kerja bareng gitu. Dan yang ketiga adalah saya kalau ngaudit biasanya mencoba untuk berpikir solusi. Jadi nggak cuma selalu bersenter pada problems. Iya, mengenali problems, mengenali temuan atau findings itu penting, tapi juga coba teman-teman selalu pikirkan lebih dalam lagi solusinya seperti apa. Jadi kita benar-benar menjadi orang yang menawarkan solusi, tidak hanya menjadi orang yang menunjukkan problemnya. Nah, teman-teman, tips yang keempat adalah build your personal branding. Aku tuh selalu bilang ini ke mentee aku, jadi ada beberapa orang yang menjadi mentee aku, dan aku selalu pesan sama mereka, kalian harus bangun personal branding. Nggak harus sampai gede, populer, jadi influencer atau apa, tapi coba ada di satu level di atas orang-orang yang mungkin menjadi peer teman-teman atau bahkan kompetitor teman-teman. Nah, jadi coba untuk jadi visible, karena visibility, khususnya strategic visibility, itu tuh kunci banget teman-teman. Saya jadi ada cerita soal visibility, karena saya tuh termasuk orang yang menavigasi banget proses mendapatkan visibility gitu. Jadi dulu itu, karena saya adalah seorang pembaca puisi, by the way mungkin teman-teman ada yang belum tahu, jadi saya tuh sangat menyukai puisi, dan saya adalah seorang pembaca puisi yang cukup dikenal sama orang-orang. Tapi mentor saya pernah bilang seperti ini, Im, kamu tuh pengen dikenal sebagai pembaca puisi kah? Gitu. Atau kamu pengen dikenal sebagai orang yang emang kompeten dalam pekerjaannya? Disitulah saya kepikir, oh iya ya, visibility itu nggak sekedar kita visible gitu teman-teman. Karena kalau sekedar visible, mungkin kita tuh bisa take peran-peran yang membuat kita terlihat. Misalnya kita jadi saya pembaca puisi, penyanyi, acara-acara kantor, gitu kan bikin kita populer ya teman-teman. And it's good actually, ya tentu bagus punya visibility semacam itu, tapi yang perlu kita pikirkan juga adalah kita harus punya visibility yang sifatnya strategis, visibility yang berhubungan sama pekerjaan kita gitu. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah, oke, berarti saya harus dikenal karena kemampuan saya, bukan karena misalnya kemampuan saya baca puisi gitu teman-teman. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu adalah, oke, ini ada dua ya. Yang pertama adalah yang internal, dan yang kedua adalah yang eksternal. Nah, yang internal adalah kita harus speak up di meeting yang khususnya meeting-meeting yang penting atau meeting-meeting di mana para decision maker itu berkumpul. Nah, jadi kalau mau rapat, saya biasanya mempelajari dulu materi rapatnya dan coba untuk berpikir apa ya yang bisa saya sajikan dalam rapat ini. Ide apa yang mungkin bisa saya sampaikan di rapat ini. Terus secara internal juga coba untuk document your wins. Nah, jadi apa saja capaian teman-teman, itu teman-teman dokumentasikan deh. Karena ini kalau di kantor saya tuh ada namanya proses assessment. Jadi untuk menilai kemampuan orang, itu kita dilakukan assessment rutin. Nah, kalau kita nggak ingat apa saja capaian yang pernah kita capai, itu tuh kita jadi nggak bisa menyajikan itu saat assessment. Nah, tapi kalau kita mendokumentasikan, oke, saya sudah melakukan ini, saya mencapai ini, saya menyelesaikan permasalahan ini, maka itu nanti jadinya kita bisa punya nilai lebih gitu teman-teman. Dan secara internal juga yang saya lakukan adalah specialize. Jadi dulu ya sama kayak kasus tadi membaca puisi, jadi orang tuh susah mengingat identitas saya. Nah, saya mencoba untuk spesialisasi saya tuh apa sih, saya pengen dikenal sebagai apa sih. Dan ketika
orang berbicara topik itu, apakah saya ada di urutan pertama untuk orang tuh mengingat nama saya gitu. Nah, jadi saya mencoba untuk oke, apa sih spesialisasi saya? Apa sebuah kata atau sebuah pekerjaan yang berasosiasi langsung sama saya gitu. Nah, jadi itu coba pikirkan teman-teman apa spesialisasi yang menjadi spesialisasi teman-teman. Oke, nah secara eksternal untuk membangun personal branding kita bisa dengan join asosiasi, join komunitas, terus kalau kita bisa memanfaatkan sosial media itu akan sangat baik juga teman-teman. Kita bisa share di LinkedIn, di Instagram, di Twitter, atau apapun yang teman-teman merasa nyaman untuk berbagi di sana. Itu juga baik kalau kita bisa membagikan insight-insight yang mungkin bermanfaat. Dan itu jadinya kan kita ada sedikit lebih dikenal gitu kan teman-teman. Dan juga coba untuk bangun reputasi. Jadi reputasi kita di luar, tidak hanya di dalam kantor, itu kita bangun supaya apa? Supaya nanti kita menjadi orang yang kelihatan gitu teman-teman. Promosi itu kadang perkara siapa yang lebih terlihat teman-teman. Jadi ya jangan ragu untuk lebih terlihat gitu. By the way dulu saya tuh agak malu gitu kelihatan. Tapi ya sepanjang kita melakukannya dengan tujuan yang baik, kita mengeksekusinya dengan baik, dan kita bermain sesuai dengan etika, sesuai dengan norma, ya it's okay teman-teman untuk terlihat gitu. Jadi ya coba expose diri teman-teman ke ruang yang lebih besar, kepada orang yang lebih banyak, supaya kita bisa lebih terlihat. Dan ini adalah tips yang terakhir atau strategi yang terakhir, yaitu coba untuk punya mentor dan kita rencanakan perjalanan karir kita sampai kita meminta feedback juga kepada mentor kita. Jadi kadang tuh kita gak bisa lihat apa yang gak bisa kita lihat. Nah, mentor ini gunanya adalah bisa melihat apa yang gagal kita lihat gitu teman-teman. Jadi kadang kita merasa apa sih yang harus saya perbaiki, apa sih area yang bisa saya maksimalkan, itu yang bisa lihat kadang adalah orang lain teman-teman. Jadi mentor-mentor saya tuh sangat membantu banget untuk membuat saya melihat diri saya secara lebih utuh gitu loh teman-teman. Makanya saya selalu menyarankan juga untuk coba dicari mentor, atau seenggaknya teman ngobrol, atau seenggaknya orang yang ya orang lain lah yang bisa lihat kita dan mungkin bisa ngasih masukan ke kita gitu. Nah, coba tanya ke mentor kita, sebaiknya karir kita seperti apa, terus skill apa yang harus kita kuasai, dan apa sih yang harusnya saya lakukan yang bisa saya perbaiki dari apa yang sudah saya kerjakan selama ini. Karena kadang kita gagal ngelihat teman-teman, dan mentor kita lah yang bisa ngelihat. Jadi ya itu gunanya kita punya mentor dan kita melakukan proses perbaikan berkelanjutan gitu loh. Jadi kita minta feedback, terus kita perbaiki, nanti kita evaluasi lagi, kita minta feedback, kita perbaiki lagi, terus aja seperti itu, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah teman-teman, itu jadi kelima tips yang aku lakukan untuk bisa dipromosikan. Sekali lagi mungkin ini gak selalu plek-ketiplek bisa diterapkan di teman-teman, tapi semoga ya apa yang bisa bermanfaat bisa teman-teman ambil. Dan sekali lagi, promosi itu adalah sesuatu yang ya sebenarnya garis tangan teman-teman. Kayak ada orang yang udah ditakdirkan untuk naik, ada yang ditakdirkan untuk belum. Tapi yang bisa kita usahakan adalah ya mengusahakan usaha terbaik kita. Jadi ya semoga teman-teman yang punya aspirasi karir untuk bisa promosi, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan bagikan ke teman-temannya teman-teman yang mungkin membutuhkan video ini. Dan aku akan ketemu sama teman-teman lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Annyeong.